Halo, selamat datang di FM Studio 21 Tutorial dengan saya Fahmi. Kali ini saya mau memberikan share cara membuat desain vektor melalui Adobe Illustrator. Oke, ini previewnya. Kita akan buat sebuah monitor simple. Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dan like kalau suka, dan juga komen di bawah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke file, new. Saya buat di 1080 pixel, height-nya juga sama. Kita bikin square. Dan untuk color mode-nya kita pakai RGB color 72 ppi. Create. Oke. Langkah pertama kita buat rectangle tool. Oke, kira-kira aja, atau saya buat di sini 600 kali 400 pixel. Oke. Ini kita buat bagian luarnya dulu, kita pakai rectangle atau kita bisa pakai shortcut M. Oke. Langkah selanjutnya kita buat layarnya dengan menggunakan shortcut Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke, nggak ada perubahan karena saya ulang ya. Ctrl C, perbedaannya adalah kalau misalkan kita langsung masuk ke Ctrl V. Oke, jadi kita nggak mempaste di tempat yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita mau di tempat yang sama, kita delete dulu. Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke. Kita rescale. Oke, kira-kira segini. Saya sambil menekan Alt ya. Jadi titik poinnya dari tengah. Oke. Saya kasih space sedikit di sini. Oke. Nah, kalau misalkan kita klik di sini ada beberapa poin, ada 4 titik poin. Kita klik, kemudian kita drag ke kiri. Jadi membuat sebuah lengkungan. Oke, untuk monitornya mungkin layarnya saya kecilkan lagi. Oke. Ini sesuaikan aja ya. Bebas. Oke. Kemudian kita buat leher monitornya. Saya ambil titik poin tengah sini. Dengan klik, lalu tekan Alt, tahan. Oke, untuk ambil titik tengahnya, kira-kira segini. Oke. Kita drag ke bawah. Oke. Kemudian saya akan membuat lingkaran di sini sebagai dudukan monitornya. Untuk shortcutnya itu L. Atau kalian bisa buka di sini. Ellipse tool. Nah, di sini ada shortcutnya L. Saya ambil titik tengah lagi. Oke. Kita pindahkan ke bagian belakang. Itu bisa klik kanan di lingkarannya. Terus arrange, send to back. Atau kalian bisa pakai shortcut Ctrl Shift bracket. Oke. Saya copy, tahan Alt, kemudian drag ke bawah. Saya pakai shift. Ya, kalau misalkan saya nggak pakai shift, dia nggak akan stay di satu tempat ya. Kalau saya pakai shift, oke, dia otomatis akan ambil lurus, kanan, horizontal, atau vertikal. Oke, kira-kira di sini. Saya simpan di belakang dengan tadi Ctrl Shift buka bracket. Kemudian klik pen tool
pen tool atau shortcutnya itu P. Saya akan buat di sini biar nggak berlubang. Oke. Kemudian saya klik rectangle ini dan lingkarannya dengan menggunakan shift. Oke. Jadi dua bentuk ini, dua shape ini. Di sini ada Pathfinder. Kalau misalkan kalian nggak nemuin di sini ada Pathfinder, kalian bisa buka Windows. Nah, di sini ada Pathfinder. Klik. Oke. Kita satukan. Posisikan paling belakang dengan shortcut tadi, atau bisa klik kanan, arrange, send to back. Nah, ini shortcutnya ya, shift control bracket mungkin namanya ya. Oke, klik. Oke, basicnya udah dapet ya. Tapi kayaknya saya akan perkecil bagian sini. Sorry. Saya klik ini direct selection tool atau shortcutnya itu A untuk mengambil titik poin yang ada di sini aja yang saya blok. Tekan shift kemudian drag. Oke, mungkin cukup segini. Oke, di sini saya mau buat cylinder, jadi agak melingkar, nggak kotak begini. Caranya banyak cara sebetulnya, bisa pakai pen tool. Di sini kalian bisa anchor point tool. Begini juga bisa. Atau cara yang biasa saya lakukan itu menggunakan ellipse. Saya bikin lingkaran di sini. Oke. Kemudian blok kotak ini dan lingkarannya. Di sini ada shape builder tool atau shortcut itu shift M. Kita klik. Nah, di sini saya bakal ambil area ini aja. Klik kemudian drag. Oke. Ada perubahan ya. Kita klik area yang nggak dibutuhkan, kemudian delete. Oke. Begitu ya. Mungkin saya akan naikkan lagi ini sedikit. Iya, oke. Yang terakhir kita buat shape pantulan cahaya. Kita pakai pen tool. Oke. Ini saya buat acak aja, karena nanti kita mau ngambil area yang bagian ini aja. Kemudian rectangle ini yang bagian paling luar kita klik, kita copy paste dengan cara Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke, kita klik, kemudian kita klik juga yang baru kita buat tadi. Nah, di Pathfinder kita pakai yang ketiga. Klik. Nah. Oke, di sini sudah cukup. Oh, oke, satu lagi. Di sini saya mau buat bayangan ini ya. Caranya kita pakai pen tool, klik di sini, kita tahan, klik kemudian shift, jadi biar nggak kemana-mana. Oke. Dan satu lagi cahaya di sini untuk bagian ini. Karena kalau misalkan kita mau buat gambar sedikit realistik, itu harus diperhatikan cahayanya. Ada bagian terang, sedang, kemudian gelap.
Kalau misalkan nggak ada bagian itu, mungkin jatuhnya flat. Oke, saya buat lingkaran di sini. Dengan cara yang sama kita akan potong ini. Klik lingkaran yang akan kita potong, Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke. Dan untuk bagian luar sini, kita copy lagi, Ctrl Shift V. Kemudian saya akan perbesar di area sini dengan cara menggunakan klik Alt, tahan. Oke. Kita pindahkan dulu ke belakang. Nah, untuk roundnya kita sesuaikan ya. Kita klik dulu, sini ada titiknya. Klik and drag. Oke, saya rasa cukup. Kemudian bagian layar. Dengan cara yang sama, Ctrl C, Ctrl Shift V. Drag Alt. Oke. Tinggal kita sesuaikan bagian mana yang harus di depan dan bagian mana yang harus di belakang. Untuk bayangan ini kita taruh di depan ya. Klik kanan, arrange, bring to front, atau kalian bisa pakai shift control, tutup bracket. Ini juga kita simpan di belakang. Oh, dengan yang ini kita blok semua area di bawah. Klik kanan, arrange, send to back. Oke. Saatnya kita buat warna. Untuk warna kalian bebas berkreasi ya. Di sini stroke-nya saya hilangkan, none. Kemudian saya biasa ambil warna hitam dari area sini saja. Oke. Kalau misalkan kalian belum sesuai, kalian bisa ngambil dari sini, atau di toolbar ini kita ada area warna, fill color sama stroke. Klik aja, double klik. Oke, tinggal dipilih, nanti perubahannya ada di sini. Oke. Ya. Untuk layar, saya lakukan hal yang sama, stroke-nya kita hilangkan. Warnanya mungkin saya ambil warna biru. Untuk bagian luar dan bagian dalam itu nanti saat finishing aja ya. Oke, leher ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil warna dari sini, kita bisa pakai eyedropper tool, atau bisa shortcutnya I. Klik I. Oke. Kemudian ini juga. Dan satu lagi, bagian bawah. Ini saya buat agak lebih gelap. Oke. Terlihat bedanya ya. Ya. Untuk bagian pantulan cahaya, saya akan buat ini hilangkan dulu. Saya akan ambil dari sini gradient, klik, oke. Di sini akan muncul settingannya. Double klik di area sini untuk menentukan apakah nanti warna apa. Di sini saya pakai warna putih, cuma saya rubah dulu menjadi RGB, bukan black and white. Oke, grayscale. Ya, sama aja sih. Oke, RGB. Saya ambil warna putih. Oke, ini juga sebetulnya kalau misalkan grayscale sama RGB untuk warna putih sama aja sih ya. Oke. Ya, salah satunya ini yang sebelah kiri. Opacity saya turunkan menjadi 0.
Oke, untuk mengatur jatuhnya cahaya, kita bisa pakai gradient atau shortcutnya itu G. Oke, nanti ada muncul seperti ini ya. Kita drag aja, kita klik di sini, tarik. Kalau misalkan kurang sesuai, coba kita sesuaikan. Oke, cukup. Ini juga kita ambil warna dari sini menggunakan eyedropper tool atau shortcutnya itu I. Klik. Oke, secara otomatis dia akan berubah ya. Sesuaikan lagi dengan menggunakan gradient tool. Oke. Ya. Kemudian bayangan di sini untuk memudahkan kita ambil warna dari sini juga. Dan warnanya kita rubah menjadi hitam. Oke. Sorry, ini hitamnya nggak begitu pekat. Saya ambil RGB aja. Ambil hitam pekat ini. Oke, warnanya agak berbeda ya. Ini yang RGB, ini yang grayscale. Oke. Nah, itu bedanya. Kalau di warna hitam, kalau warna putih sama aja. Kita atur lagi gradientnya. Oke. Segini cukup. Untuk bagian luarnya, saya ambil warna ini juga, yang paling hitam. Oke, untuk bagian dalamnya, bagian putih ini, saya ambil warna hitam juga. Saya rasa di sini masih terlalu pekat ya. Opacity-nya coba kita turunkan. Oke, cukup. Di sini silindernya nggak begitu kelihatan, jadi kelihatan kayak kotak biasa aja. Jadi kita buat efek cahaya. Kita menggunakan ellipse tool. Oh, sorry. Kita klik di sini. Kita Ctrl C, Ctrl Shift V, kita copy untuk bagian ininya. Dan kita eyedrop dari sini warnanya. Kita akan buat sedikit settingan. Kita drag bagian warna yang paling putih sini dengan opacity 100% dan klik lagi bagian ujung. Opacity-nya kita turunkan menjadi 0%. Oke, gradient saya buang ini. Ya. Seharusnya kayak gini. Kita invert, kita reverse. Atur jatuhnya cahaya. Nah, di sini ada pengaturan lagi. Ini untuk scaling. Ini juga scaling, tapi lebih ke nggak merubah bentuk ya. Kalau ini kan yang tadinya benar-benar bulat, kita lonjongkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, sesuaikan lagi. Oke, saya rasa cukup. Opacity kita turunkan 40%. Oke, udah sedikit kelihatan ya. Di sini kita simpan di bagian belakang bayangan ini. Caranya, Ctrl Arrange Send Backward atau Ctrl plus bracket. Saya menggunakan shortcut. Oke.
Di sini udah agak kelihatan ya. Dan kita tambahkan lagi. Kita buat rectangle atau bebas. Yang pasti kita hanya memotong bagian tengah sini. Kemudian kita copy, paste, potong. Oke, ini potongannya ya. Kita ambil warna dari sini. Itu untuk menghasilkan dimensi gelap di sini. Jadi kalau misalnya kita tarik, nggak begitu kelihatan. Kalau gini terlihat lebih kayak silinder. Oke, cukup ya. Oke. Untuk bagian ini, opacity saya turunkan juga. Oke, untuk warna agak sedikit berbeda ya. Ini lebih gelap. Oke. Untuk warna kalian bisa berkreasi. Oh ya, saya lupa buat bagian ini. Kita buat dari ellipse. Klik Shift sama Alt biar ukurannya tetap sama dan poinnya di tengah. Kalau misalkan saya nggak pakai, jadi seperti ini. Kalau misalkan saya tekan Alt, itu poinnya di tengah tapi akan merubah bentuk. Untuk bentuk yang perfect, itu sambil tekan Shift. Oke, jadi Alt Shift. Saya rubah ke warna biru. Dan sentuhan sedikit efek-efek cahaya. Kita copy, Ctrl C, Ctrl Shift V. Kita ambil warna dari sini. Oke, ini ya. Kemudian kita rescale agak sedikit besar. Opacity-nya kita naikkan. Dan di sini ada appearance. Kalau misalkan kalian nggak nemuin juga, di sini ada appearance atau Shift F6 untuk Windows. Klik. Nah, di sini ada opacity. Kita klik. Untuk bagian normal blending mode-nya, kita ubah ke overlay. Jadi di warna putihnya mengikuti warna background-nya, warna birunya di lebih mencerahkan warna birunya sih. Oke. Dan untuk detail, kita bisa lihat di sini ada sedikit detail cahaya jatuh. Ini dan ini juga. Oke, caranya kita klik lingkaran ini, Ctrl C, Ctrl Shift V. Kita reverse. Untuk colornya kita swap dari fill ke stroke. Jadi kita hanya mengisi stroke-nya aja tanpa ada fill-nya. Kemudian kita akan potong bagian sini dan bagian sini. Caranya, di sini ada gunting atau cut scissors tool. Klik. Klik. Oke. Di sini belum hilang ya, di sini masih ada. Kita hanya memotong aja. Untuk bagian atas kita hapus. Bagian bawah kita buat gradient. Sorry. Klik dulu stroke-nya, kita buat gradient. Oke, di sini udah kelihatan langsung ya. Karena tadi kita udah pakai setting ini, kita buat settingan ini otomatis saat saya klik gradient itu akan berubah warna jadi yang terakhir kita buat. Dan untuk bagian sini juga kita buat menggunakan pen tool. Kita ikuti, klik, kemudian shift, klik, kemudian tekan V.
Oke. Di sini kita tinggal ambil menggunakan eyedropper atau E. Kita ambil bagian yang stroke tadi. Oke, automatically langsung berubah ya. Dan untuk bagian sini, sedikit cahaya bagian sini, kita akan buat rectangle. Atau kita bisa ambil dari sini juga nggak apa-apa. Kita Ctrl C V, kita drag ke bawah, ukurannya kita sesuaikan. Oke. Kemudian kita ambil lagi pakai eyedropper. Nah, karena ini settingannya adalah stroke, jadi otomatis yang kita ambil juga stroke yang keluar. Untuk memindahkannya tinggal swipe aja atau bisa menggunakan Shift X. Oke. Kita coba sedikit atur. Oh, sorry. Kita atur, klik dulu untuk bagian fill-nya. Kemudian gradient atau G. Kita pindahkan ke sini deh. Jangan terlalu tengah. Jadi kita hanya mengambil sedikit cahayanya aja. Oke, saya rasa cukup. Kita copy paste. Cara mudahnya itu menggunakan Alt, tahan, kemudian kita drag, dan menggunakan Shift. Oke. Sedikit ke atas mungkin. Iya. Kita posisikan lagi gradientnya. Oke, cukup ya. Oke, di sini udah kelihatan hasil akhirnya. Tinggal kita tambah background aja menggunakan rectangle tool. Kira-kira di sini oke. Saya ambil warna dasar dulu, hitam. Kemudian saya copy paste dengan cara tadi, drag Alt Shift. Kita taruh di belakang. Klik Shift. Oke. Untuk warna kita pakai gradient lagi. Saya coba ambil warna biru. Oke. Sedikit custom deh ya. Opacity-nya naikkan dulu. Oke. Ini dinaikkan sedikit ya. Nah, saya mau ambil sedikit efek cahaya pantulan dari monitor. Oke. Sesuaikan aja. Untuk background belakangnya saya coba ambil sama, tapi saya buat agak sedikit lebih gelap. Tapi saya lebih suka warna ini ya. Oke, saya coba ambil warna ini deh. Nanti saya bagikan link soft filenya juga buat kalian. Oke, secara singkat. Delete. Yes. Oke. Penambahan satu lagi. Di sini kita buat shadow-nya. Yang pasti warna hitam ya. Warna hitam juga. Oke, di sini opacity saya turunkan. Kemudian atur gradientnya. Sesuaikan dengan bentuknya.
Oke. Saya coba perbesar dan saya simpan di belakang. Oke, sedikit aja, jangan terlalu berlebih juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini file nanti saya akan bagikan untuk kalian buka juga, kalian bedah juga. Untuk caranya sama seperti tadi ya. Oke, jangan lupa komen di bawah dan kasih tahu juga kalau misalkan ada masukan, ada koreksi, boleh kita diskusikan di bawah. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Tetap di FM Studio 21. Goodbye.